Hai guys, balik lagi nih di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, jadi hari ini aku sama Michelle mau merefleksikan apa aja sih yang udah kita alamin, apa aja sih yang udah kita lewatin selama 2 tahun ini di masa pandemi ini. Dan ada rumor-rumornya katanya dari pandemi mau berubah menjadi endemi, tapi itu masih rumor ya guys. Iya. Oke. Pastinya sih banyak banget ya. Kita mulai dari hal-hal yang umum dulu kali ya. Mungkin dulu sebelum pandemi kita masih bebas berkeliaran kemana-mana, jalan-jalan sama temen-temen, bisa dari pagi sampai malam ya, sampai mall tutup. Terus juga kalau misalnya berkerumun di satu tempat gitu nggak menjadi masalah ya kan? Iya, kayak konser gitu kan. Tapi semenjak si virus ini muncul, itu tuh berubah banget gak sih? Iya, berubah bahkan total sih. Mau ngomong sama orang aja jadi takut, karena katanya kan virus ini nularnya lewat ini kan, dari apa sih, kalau misalnya orang bersin terus ngomong droplet ya, dari setelah terus kan kalau misalnya orang ngomong ketawa-ketawa nggak sadar kan, droplet air liur. Iya, benar-benar air liur kan, terus itu bisa menjadi virus. Jadi benar-benar nggak sadar itu gitu loh orang yang menyebarkan virus ini gitu. Iya, terus juga penyebarannya gampang banget gitu kan. Gampang banget sih. Kayak misalkan aja kita megang sesuatu yang ternyata udah terpapar gitu ya, kayak kita megang doang aja sebentar bisa kena gitu kan. Jadi kayak bener-bener kita pun yang udah berhati-hati gitu, ada orang yang udah hati-hati banget gitu ya, itu juga masih bisa kena gitu kan. Jadi kayak karena itu bukan hanya dari pihak kitanya aja, tapi dari pihak orang lain juga kan. Kalau misalnya kitanya udah setengah mati menjaga kebersihan dan lain sebagainya, tapi kalau misalnya orang lain kurang menjaga kebersihan, terus mereka masih tidak higienis, itu kan bisa menularkan kita. Jadi kita juga kena juga. Makanya kayak kalau misalkan kayak ada orang pakai masker, pakai sanitizer dan lain sebagainya, itu kan orang ngomong kayak itu kan bukan cuma buat menyelamatkan aku, tapi buat menyelamatkan diri kamu juga, bener, gitu kan. Bener. Jadi kayak bukan buat kita doang gitu loh benefitnya, tapi buat orang lain itu juga. Jadi kayak simbiosis mutualisme kali ya, kayak gitu. Benar. Harus saling menguntungkan ya. Terus juga COVID ini ya, gejala-gejalanya tuh bener-bener sesederhana itu, batuk, flu, terus pusing juga ya. Ya dulu sebelum virus ini dikenal ya, orang yang flu, orang yang batuk, orang yang pusing kan pasti nganggapnya kecapean, kurang tidur. Kayak itu hal yang biasa banget gak sih? Kayak ya udah kita masih bisa ke sekolah, masih bisa ke kuliah, kampus, kerja dan sebagainya, kayak ya ini paling kecapean doang gitu, atau kayak lagi ngedrop gitu kan. Kurang makan jadi kalau sekarang kan orang batuk dikit, jangan kan batuk kayak cuman kayak gitu kan, itu udah diingatin. Iya, makanya. Terus bersin kan hal yang wajar ya. Iya. Tapi semenjak virus ini ditemukan, semenjak virus ini terkenal ya, orang bersin tuh orang bersin tuh langsung kayak gitu. Iya, soalnya kayak aku inget sih waktu awal-awal banget ya kita masuk pandemi tuh, kayak awal-awal tahun 2020, nggak awal sih ya, pertengahan kali ya, udah mulai kan Maret Aprilan gitu kan. Kayak itu yang waktu mall-mall pada tutup semua, yang buka cuma supermarket doang gitu kan. Itu kan aku awal-awalnya aku nggak ikut ke supermarket sih, cuman mama papaku doang gitu kan yang belanja gitu. Sama lama aku ikut tuh. Terus aku tuh pengen bersin gitu kan, karena kalau nggak salah tuh kayak ada rambut gitu loh di hidungku gitu kan. Terus kayak aduh pengen bersin gitu kan, tapi takut gitu, karena takut dikirain orang tuh aku kena COVID atau gimana gitu kan. Padahal bersinnya tuh cuma kayak hal-hal yang simple gitu, kayak hidungnya tuh kayak gelitik gimana gitu kan. Paham. Kayak akhirnya kalau nggak salah tuh aku
kayak agak lari dulu ke tempat yang agak sepi, yang nggak ada orang, terus aku baru bersin. Karena kayak kayak bener-bener setakut itu dianggap orang kayak, wah nih orang kena COVID nih gitu, padahal sebenarnya enggak gitu kan. Jadi kayak ya aku masih ingat sih kita tuh semenderita itu gitu pas awal-awal banget pandemi gitu. Iya. Terus semakin kesini ya tingkat penyebarannya kan kadang nurun, kadang naik, nanti udah beberapa lama turun, tiba-tiba naik lagi. Orang kemarin itu kan sempat ada berita katanya pengaturan jarak di KRL sama MRT udah nggak ada kan, jadi orang udah sebelah-sebelahan. Iya, udah nggak ada social distancing, physical distancing gitu kan. Terus terakhir banget itu aku hari ini tuh hari apa sih? Hari ini hari Rabu ya. Hari Senin atau hari Minggu aku sempat baca judul berita. Aku belum baca beritanya, cuma lihat judulnya doang. Katanya diberlakukan lagi di KRL tuh jaga jarak. Jadi aku ya bingung aja gitu. Mungkin namanya manusia kadang ini ya cepat merasa puas ya. Karena pemerintah bilang ya COVID udah menurun nih, udah mulai normal lagi seperti sejak dulu kala, terus mereka langsung hore udah nggak perlu pakai masker, udah nggak perlu cuci tangan, nggak perlu segala macam. Ntar tiba-tiba naik lagi, jadi terlalu kadang merasa puas tuh nggak baik. Iya, kadang kayak kalau peraturan itu dilonggarin gitu ya, direnggangin, orang-orang itu juga kayak lupa gitu loh kalau misalkan peraturan itu dilonggarin itu bukan berarti pandeminya udah nggak ada, virus-virusnya udah nggak ada, padahal masih ada, cuman kan kayak karena apa ya, kayak mungkin pemerintah merasa kalau ya udah nih bisa nih kalau kita perlahan-lahan kita coba gitu kan, kayak coba kan kayak bertahap gitu kan, nggak langsung misalkan kayak kayak di luar negeri pun gitu ya udah pada lepas masker gitu, itu pun juga bertahap gitu kan, nggak kayak hari ini dikeluarin aturan kayak oke, udah nggak usah pakai masker gitu, terus udah nggak pakai masker semua kan, nggak kayak gitu kan, tapi kan ada tahap-tahapnya gitu, kayak yang awalnya misalkan kayak tahu aku ya kalau di luar negeri itu awal-awalnya tuh kayak di luar gitu, kalau di luar boleh nggak pakai masker, tapi kalau misalkan kamu masuk ke toko atau ke dalam ruangan yang tertutup gitu, itu baru harus pakai masker gitu. Terus sekarang kalau misalnya mau melakukan perjalanan domestik itu udah nggak perlu swab lagi kan. Terus semenjak, aku nggak tahu sih itu udah diresmikan berita itu atau berita itu udah diresmikan, si informasi itu tuh udah informasi resmi atau masih rumor-rumor doang, aku nggak tahu. Cuman hari Sabtu malam atau Minggu malam gitu mamaku ada ngebahas tentang itu kan, tentang kalau misalnya melakukan perjalanan domestik nggak perlu swab. Terus mamaku bilang katanya banyak orang yang ke bandara udah nggak swab lagi terus mau berangkat, ternyata peraturan itu tuh cuma berlaku bagi mereka yang udah vaksin 3 kali, yang udah vaksin booster. Terus mereka tuh kebanyakan baru vaksin 2 kali. Jadi akhirnya mereka disuruh balik lagi. Terus kan jadi sayang ya. Cuman aku nggak tahu sih, entah dibalikin kah tiketnya atau mereka swab terus lanjut berangkat, nggak tahu sih. Cuman ya aku juga belum tahu pasti ya. Jadi mungkin buat para pendengar kita gitu, kalau misalnya kalian tahu itu beritanya udah fix, itu beritanya belum fix dan lain sebagainya, ya bolehlah nanti dikasih tau kita gitu kan. Pas kalian denger ini waktu itu kalian kan rekaman nih tentang pandemi bla bla bla, itu beritanya belum valid dan lain sebagainya. Banget loh. Iya, aku lihat sih berita itu di mana gitu, aku lihat terus kayak wah udah mulai longgar nih gitu kan. Terus cuman tetap sih kalau walaupun kayak udah bisa, maksudnya kayak mau keluar kota pun udah lebih gampang gitu ya istilahnya, tapi aku tetap masih belum sih, karena kayak itu maksudnya masih jadi percobaan juga nggak sih, itu kan buat jadi tolak ukur juga gitu loh, dilihat apakah kalau misalkan si peraturan ini dilonggarin tuh kayak gimana gitu, masyarakatnya masih patuh nggak, atau kayak udah kita langsung aja gitu kan. Jadi kayak aku nggak mau menjadi bagian dari percobaan itu gitu. Aku juga malah jadi takutnya apa, karena orang-orang menganggap
kehidupan sudah normal seperti dulu kala, mereka jadi seenaknya, mereka jadi santai-santai. Terus takutnya kalau misalnya nggak swab, walaupun mereka udah vaksin 2 kali kan bukan berarti mereka nggak bisa kena kan. Ini bukan aku ngedoain, tapi tapi maksudnya kan vaksin juga bukan obat gitu kan. Itu cuma untuk mencegah lah ya. Iya. Jadi kan walaupun udah vaksin 2 kali tetap ada kemungkinan kita untuk terpapar virus lagi. Jadi tuh takutnya mereka berpikir, iya gue udah vaksin 2 kali, gue udah vaksin 3 kali. Terus mereka nggak swab, terus mereka melakukan perjalanan, tahu-tahu kena, menyebarkan ke orang lain, kan merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi lebih baik kita diam dulu lah ya di rumah sampai bener-bener fix banget nih pandemi sudah berubah menjadi endemi. Ngomong-ngomong menjadi endemi, ada berita juga katanya pandemi ini mau berubah menjadi endemi. Nah iya tuh aku juga baca tuh, tapi gimana ya kayak itu masih rumor nggak sih, karena emang ada nggak sih beberapa negara yang udah ini. So kemarin mamaku tuh sempat bilang, iya di luar negeri aja mereka udah bersahabat ya dalam tanda kutip, udah temenan sama COVID, udah nggak ngitung kenaikannya lagi tiap hari. Karena gini sih, kayak kalau papaku sering ngomong nih ya, katanya tuh sebenarnya tergantung dari si fasilitas kesehatan suatu negara itu gitu. Jadi kalau kayak misalkan kita ngeliat di luar negeri tuh kayaknya udah bebas banget gitu ya, kayak udah nggak ada social distancing lah, nggak usah pakai masker lagi. Nggak usah pakai masker, kayak pokoknya udah kayak biasa banget gitu lah ya. Nah cuman masalahnya adalah mungkin kita ambil contoh satu negara, misalkan Amerika gitu ya, yang kayak udah lebih maju gitu di bidang kita ambil di bidang kesehatan gitu misalkan. Jadi kalaupun misalkan ada orang yang kena gitu ya, kena COVID, karena fasilitas kesehatan yang ini udah memadai, udah maju, jadi kayak nggak perlu pusing gitu loh kalau ada orang yang kena gitu. Jadi kayak ya udah tahu obatnya apa, harus kayak gimana, isomannya kayak gimana dan sebagainya. Jadi ya udah gitu. Jadi kayak itu bukan menjadi suatu problem lagi. Sedangkan misalnya kalau di Indonesia nih mungkin fasilitas kesehatan itu masih kurang gitu ya, masih belum terlalu memadai gitu. Jadi kenapa di Indonesia masih belum bisa kayak di luar negeri gitu, karena ya itu tadi fasilitas kesehatannya masih kurang gitu kan. Jadi mungkin udah ada gitu ya fasilitas kesehatan yang emang mungkin hampir sama kayak si luar negeri gitu, tapi kan mungkin masih sedikit gitu ya. Sedangkan di Indonesia masyarakatnya banyak banget gitu kan, nggak bisa nge-cover semua masyarakat gitu. Makanya jadi kayak masih butuh adaptasi lah ya. Terus habis itu masih masih butuh perkembangan lagi gitu sih fasilitas kesehatannya gitu sih. Iya. Terus juga negara-negara itu kalau yang kesehatan itu kan sebenarnya berpatokan sama WHO kan. Cuman nggak dijadiin ini juga sih, maksudnya berpedoman, bisa dibilang berpedoman, cuman nggak misalnya WHO bilang pandemi ini belum selesai, tapi kalau misalnya ada negara yang kayak Michelle bilang tadi, fasilitas kesehatannya sudah memadai, terus mereka memutuskan untuk mengubah pandemi menjadi endemi, ya nggak ada salahnya. Cuman setidaknya si WHO ini, dari pihak WHO-nya ini udah ingetin gitu kalau kita ini masih pandemi. Terus juga aku sempat baca katanya WHO pun bilang ada lagi yang muncul baru. Dan aku lupa deh namanya apa ya. Jadi Indonesia kayaknya masih ragu sih ya. Kalau kata aku sih, kalau misalnya masih ragu jangan dah. Iya, kalau ragu nanti malah gimana lagi. Iya, kalau ragu-ragu mah jangan gitu ya, karena kan belum 100% yakin gitu. Dan yang namanya virus itu pasti bermutasi gitu kan. Ada yang versi inilah, versi itulah, versi mungkin emang adiknya, kakaknya. Iya, mungkin emang nggak semua versi itu misalkan sama bahayanya atau gimana gitu. Pasti kan ada beberapa versi yang mungkin ini penyebarannya lebih gampang atau penyebarannya lebih eksklusif atau gimana gitu kan. Tapi kan ya yang namanya virus itu kan bisa jadi sesuatu yang bahaya gitu loh buat tubuh kita kalau kita nggak berhati-hati, kalau misalkan kita nggak jaga kesehatan juga gitu. Jadi menurut aku
apa ya, kalau misalkan mau pemerintah nih misalkan mau bikin kebijakan, mau lebih longgar lagi peraturan-peraturan tentang pandemi ini, itu sih di apa ya, bener-bener dilihat dulu gitu, kayak apa ya, bahasanya tuh kayak ya diteliti dulu gitu loh, kayak apakah si pandemi ini ada potensi untuk apa ya, jadi kayak bahaya lagi kayak awal-awal pas 2020 gitu kan. Karena kan kalau kayak gitu kan bener-bener udah total shutdown banget ya, kayak semua mall tutup dan lain sebagainya gitu kan. Ya kalau misalkan nggak ada potensi kayak gitu, mungkin ya mungkin bakalan naik nih kasusnya, tapi nggak bakalan separah dulu gitu ya. Mungkin oke lah bisa diambil kebijakan kayak gitu. Tapi kalau masih ada potensi kayak ini bakalan bakal parah lagi atau bisa lebih parah lagi gitu, gimana ya, jangan sih gitu. Kayak menurut aku lebih baik kita apa ya, fokus sama pemulihan dulu gitu loh. Jadi apa ya, bener-bener udah fokus pemulihan 100% udah pulih gitu, baru deh kita mau lebih longgar lagi peraturan-peraturannya, oke gitu. Ya. Kalau dari tadi kan kita udah ngomongin tentang pandemi kan, kita sudah mengingat-ingat kembali ya gimana sih awal mula pandemi itu, maksudnya apa sih yang kita rasain. Nah sekarang kita sharing-sharing sedikit kali ya, Shell. Kalau misalnya dari kamu sendiri, apa sih yang bener-bener bikin kamu ngerasa wah hidup gue bener-bener berubah banget nih semenjak pandemi? Entah dari kebiasaan-kebiasaan yang kayak di awal tadi kita udah singgung ya, yang tadinya apa namanya, kalau misalnya berkerumun itu tidak begitu menjadi masalah, tapi semenjak muncul virus ini itu menjadi sesuatu yang harus dihindarkan. Atau mungkin ada hal-hal lain gitu yang bikin kamu wah gila sih gitu. Boleh diceritain, sharing-sharing. Apa ya, mungkin aku ngerasa semenjak pandemi itu apa ya, mungkin kalau dari yang banyak berubah itu menurut aku dari lifestyle ya, dari kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari gitu. Contohnya aja kayak biasanya tuh aku setiap tahun itu ya setahun 2 kali lah itu biasanya aku keluar kota gitu kan, misalnya liburan sekolah gitu ya, keluar kota gitu, jalan-jalan. Terus semenjak pandemi itu aku udah 2 tahun belakangan ini aku nggak kemana-mana sih, mau itu keluar kota yang jauh atau yang dekat, kayak aku bener-bener nggak kemana-mana gitu kan. Terus juga kalaupun pergi itu perginya juga yang kayak deket-deket gitu kan, jadi kayak ya apa itu pun juga kayak buat refreshing doang sih, kayak ke mall gitu-gitu lah ya, biasa gitu kan. Cuma kalau ya kayak liburan atau staycation atau apalah gitu, itu belum sih, karena masih apa ya, masih takut juga. Terus juga ya yang paling mendasar ya kayak keadaan ekonomi juga masih susah gitu kan, dan aku juga udah mulai masuk kuliah, jadi udah mulai banyak lagi pengeluarannya, terus juga udah mulai sibuk lagi, jadi kayak udah nggak belum bisa jalan-jalan yang apa staycation dan lain sebagainya. Terus menurut aku yang berubah lagi itu adalah tentang kebersihan sih, jadi lebih perhatiin kebersihan banget. Karena gini ya. Karena biasanya dulu kalau misalkan aku abis jalan-jalan gitu ya, kayak ke mall gitu, kadang aku malam-malamnya tuh nggak mandi gitu loh, karena kayak udah kemalaman, terus kayak udah males, udah capek gitu kan. Jadi kayak misalkan paginya baru mandi gitu, paling malam-malamnya kayak cuma cuci kaki, cuci muka gitu doang kan. Nah cuman semenjak pandemi ini, mau semalam apapun aku sampai rumah, mau secapek apapun gitu, aku tetap bakalan mandi gitu loh. Jadi kayak apa ya, lebih buat precaution aja gitu kan, buat ya apa ya, kayak ya berhati-hati gitu lah ya, supaya nggak kena gitu kan. Terus habis itu juga buat jaga kebersihan gitu. Jadi ya yang paling mendasar itu sih dari yang apa, liburan sama yang tentang kebersihan, itu yang menurut aku paling berubah banget sih. Ya. Kalau misalnya dari aku juga nggak beda jauh sih sama Michelle, bahkan sama sih ya. Karena dulu kan pas masuk sekolah itu liburan lama ya, kita liburan tahun baru, liburan kelas itu biasa entah pulang kampung atau jalan-jalan di dalam kota gitu kan, apa misalnya
misalnya ke Dufan itu kan juga termasuk jalan-jalan kan. Iya. Terus semenjak pandemi memang dikurangin lah ya, karena kita juga nggak tahu orang lain itu habis ketemu sama siapa aja, apakah semuanya bener-bener terbebas dari paparan virus atau apapun itu. Jadi lebih baik berjaga-jaga kan sebelum, karena lebih baik mencegah daripada menangani gitu. Iya benar-benar. Iya gitu. Terus kalau soal kebersihan juga sama sih. Dulu tuh aku untuk cuci tangan ya, kalau misalnya lagi makan di luar gitu, makan di suatu tempat makan, biasanya tuh nggak cuci tangan walaupun makannya pakai sendok sih. Cuman ya kan kita habis misalnya naik eskalator aja kita pegangan sama iniannya kan, sama pegangan eskalatornya. Terus misalnya kita masuk toko baju, kita pegang-pegang baju dan sebagainya. Kita makan, sebenarnya kan itu nggak higienis ya, karena kuman ada di mana-mana. Tapi semenjak muncul si virus ini, benar-benar harus cuci tangan, minimal pakai hand sanitizer, terus pokoknya semuanya alat makannya disemprot, dilap biar benar-benar higienis gitu. Terus juga aku ngerasa jiwa sosial saya ya semakin ansos ya, benar-benar. Jadi sebelum pandemi, waktu masih ketemu sama banyak orang aja, aku ngerasa aku udah susah untuk bersosialisasi gitu. Maksudnya sekalipun bersosialisasi ya sama orang yang udah aku kenal, orangnya itu aja gitu. Terus semakin kesini di rumah gak ketemu orang, cuman sekedar ketemu lewat laptop doang, makin ansos lagi saya, makin susah lagi bersosialisasi. Jadi malah jadi takut sama orang. Iya. Ini bikin ini juga ya. Ya kayak aku juga ngerasa gitu sih, kayak karena waktu awal tuh inget gak sih, kayak kita tuh mau ketemu aja susah banget gitu kan. Kayak iya benar-benar. Karena kayak karena pas awal-awal itu kan kita pengetahuan kita tentang pandemi itu kan benar-benar minim banget ya. Kita tuh nggak tahu gitu. Kayak kita tahu penyebarannya kayak gini, pencegahannya kayak gini, tapi kita masih kayak kalau kayak gini bisa kena nggak ya? Kalau kayak gini bisa nggak ya? Kalau ini gitu, kita masih banyak banget pertanyaan gitu kan tentang pandemi ini. Jadi kita mau ketemu pun juga susah gitu, kayak takutnya aku yang ngebawa atau takutnya kamu yang ngebawa atau gimana gitu kan. Jadi kayak pokoknya aku inget kita tuh ketemu tuh kayak pas kayaknya udah hampir 2 bulanan pandemi gitu, kita baru ketemu. Kita ketemu lagi tuh pas kapan sih? Pas awal pandemi itu kan kita di rumah, itu kebetulan juga kita lagi libur ya. Libur karena kelas 12 lagi ujian. Iya. Ternyata liburnya lama. Berawal dari 2 minggu jadi berbulan-bulan. Apa Syah? Kita pernah ketemu pas ini kalau nggak salah April, Mei atau soalnya aku ingat aku waktu itu datang, aku ketemu kamu kok. Aku lupa ya ngapa ada. Kalau kamu ulang tahun waktu itu. Iya sebelum ketemu. Iya udah sempat ketemu. Lupa sih aku. Cuma bentar sih, kayak kita, kalau aku tuh inget aku cuman bawain kamu makanan, terus sih gitu doang. Iya, aku inget. Iya waktu itu Insyal nyamperin aku, terus dia bawain makanan, foto. Waktu itu kita sempat foto ya sebelum pandemi di GI kalau nggak salah ya, atau di mana ya? Pokoknya di tempat lain. Iya di situ deh, lupa. Habis itu itu terus fotonya masih di Michelle kan, karena kita mau gunting biar sama-sama dapet. Terus Michelle nyamperin aku, dia kasih makanan, terus ada si Boba juga sama foto. Iya. Jadi itu pertama kali kita ketemu di masa pandemi. Terus habis itu Michelle ulang tahun, kita sempat ketemu lagi kan, ngerayain ulang tahunnya Michelle. Habis itu udah deh nggak ketemu lagi ya sampai 6 bulan ya sih. Mana sih? Apa sempat ketemu lagi ya, soalnya aku ngerasa abis yang kamu ulang tahun itu kita belum ada ketemu lagi sampai ketemu lagi pas kamu lagi mau pindahan. Enggak dong, kita abis itu ketemuan lagi pas kita mau ngembaliin buku tuh, pas udah selesai ujian-ujian. Iya.
kasihan sekolah terlupakan. Ya bener-bener masih ada ketemu lah, masih foto buku tahunan dan lain sebagainya. Ya bener-bener. Iya kan, jadi kita masih menyempatkan waktu untuk bertemu gitu ya. Keren juga kita. Terus dengan adanya pandemi ini, dengan berubahnya kebiasaan-kebiasaan kita tuh pasti kita stres ya kan? Iya, bener banget. Depresi. Ada yang sampai depresi banget, sampai bener-bener mungkin dulu dia tipe orang yang setiap hari hangout sama temen-temennya atau ya intinya keluar rumah lah, terus tiba-tiba pandemi muncul disuruh diem di rumah, ya mungkin dia stres juga ya, nggak tahu mau ngapain ya, karena ya mungkin kebahagiaan dia bersama teman-temannya, tapi karena dipaksa untuk mengurung diri di rumah kan jadinya nggak bisa ketemu siapa-siapa ya kan. Ngomong-ngomong stres, depresi, bukan depresi sih, stres lah ya. Iya. Stres itu, kamu pernah dengar tentang pranic healing nggak sih? Pernah sih, pernah dengar sih pernah, tapi kayak aku kayak tahu dikit lah ya tentang si pranic healing ini gitu. Kayak pokoknya intinya kayak dia tuh kayak buat kayak metode penyembuhan gitu kan, tapi kayak nggak pakai obat atau nggak pakai kayak nggak pakai obat, tapi kayak ya ini intinya kayak kebukannya dari dalam diri ya. Iya kayak gitu. Aku juga baru tahu sih, bahkan baru tahu nih pranic healing yang katanya terapi menenangkan untuk tubuh sehat luar dalam gitu. Karena kan biasanya kalau misalnya kita luka nih, terus misalnya kita lagi jatuh terus luka berdarah, itu kan ini kan ada bekasnya biasanya. Terus nanti kalau misalnya bekasnya sembuh, ya udah berarti itu cuman luarnya doang. Salah ya? Itu kalau luka dalam deh. Kalau misalnya orang luka dalam, dari luarnya nggak kelihatan luka, tapi di dalamnya luka gitu. Ya jadi kalau luka dalam, luarnya doang yang kelihatan sembuh, padahal dalamnya belum gitu nggak sih? Kalau si pranic healing ini tuh ya menyehatkan tubuh luar dalam gitu ya. Jadi luar dalam sangat sehat gitu ya. Iya, intinya kayak dia tuh cuma teknik-teknik aja sih. Jadi kayak ya intinya kita nggak perlu obat atau misalkan ke dokter apa gimana gitu. Intinya kayak dia tuh berfokus sama kayak energi positif gitu di dalam tubuh kita gitu. Jadi kayak supaya intinya kayak kita dikasih positif mindset gitu lah ya, supaya kita tuh kayak percaya gitu, oh aku bakalan sembuh nih tanpa harus pakai obat dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut aku sih lebih kayak manifestation gitu ya. Jadi kayak kita mengharapkan supaya kita mendapatkan sesuatu itu, sama aja kayak gini gitu kan, kita percaya berharap kalau misalkan kita bakalan sembuh gitu tanpa harus obat, ada obat atau perawatan dari dokter dan lain sebagainya gitu. Nah, si pranic healing itu awalnya ditemukan oleh Grandmaster, namanya, ini kalau misalnya kalian ada yang tahu penyebutan aslinya, terus aku salah menyebutkan, mohon dimaafkan ya guys. Pranic healing ini ditemukan oleh Grandmaster bernama Koa Kok Sui dan lahir di Filipina tanggal 15 Agustus 1952. Nah, dia ini menjadi yogi. Yogi itu sebutan untuk orang yang mendalami yoga. Ini sih ya. Orang yang mendalami yoga disebut yogi. Nah, terus dia menjadi yogi itu saat remaja, dan selama berpuluh-puluh tahun setelahnya terus menyebarkan pengetahuannya tentang penyembuhan. Nah, kalau yoga ini kan ini ya, sama kayak meditasi nggak sih? Butuh ketenangan. Jadi tuh tenangnya tuh bukan cuman tubuhnya, bukan cuman luarnya aja yang sehat, tapi di dalamnya tuh jiwanya tuh juga tenang, sehat gitu loh. Nah, ini ya, kadang tuh orang suka bingung ya, apa sih bedanya yoga sama meditasi gitu ya? Kayak, karena kan sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Iya, diem-diem gitu kan. Tapi kalau menurut aku ya, aku pernah yoga juga kan, sekitar setahun setengah gitu lah ya, ikut kelas yoga gitu. Terus yang aku rasain gitu ya, dan aku juga ya beberapa kali pernah meditasi gitu kan.
Kalau jadi gini, bedanya tuh meditasi tuh lebih kayak kita tuh yang diem aja, yang kayak fokusnya sama pikiran sama pernafasan kita gitu. Jadi gimana caranya kita menenangkan diri kita, organ-organ tubuh di dalam diri kita pakai pernafasan ini, kita fokus sama pernafasan kita, sama inhale exhale-nya gitu. Yeah. Nah, ya biasanya tuh meditasi itu pakai musik gitu kan, musik-musik yang model-model instrumental gitu ya. Pokoknya yang bikin ada calming efeknya gitulah. Nah, sedangkan kalau yoga itu bisa kayak gitu, tapi yoga itu juga bisa digabungin sama kayak buat workout juga gitu. Yeah. Karena waktu aku yoga itu juga yoga itu biasanya lebih bertahap gitu. Jadi pas awal ada pemanasan, terus nanti tengah-tengahnya yang bener-bener full body-nya yang beratnya gitu ya. Terus nanti yang akhirnya ada yang pendinginannya gitu. Dulu aku juga ketiganya seru banget sih. Iya, jadi kayak awal-awalnya tuh pas pemanasan itu ya emang kayak meditasi gitu kan. Kita disuruh nafas dulu, fokus sama inhale exhale, terus habis itu kayak biasa stretching gitu lah ya. Terus kayak supaya badannya tuh nggak tegang, terus kayak bahunya nggak tegang juga, leher dan lain sebagainya gitu kan. Terus baru tuh nanti kalau udah selesai itu nanti kayak ke downward dog atau ke ada namanya kayak salah satu yang aku suka tuh namanya sun salutation. Nah, sun salutation tuh kayak ada dua sih, ada sun salutation sama moon salutation. Kalau sun itu kita kayak mengikuti pergerakan matahari gitu loh. Jadi kayak pokoknya ada lah gaya gitu, ada kayak jadi kita pertama kayak berdiri, terus habis itu kayak ngangkat tangan ke atas, nanti kayak kayak ini ya, Avatar ya? Avatar si Aang itu kan. Ya, mungkin kali ya. Ya intinya gerakan yang dia air udara itu dia kan ada gue yang gerakin tangan. Nah, dia kayak gitu, kayak itu juga bisa jadi kayak meditasi atau yoga gitu kan. Jadi ini sama kayak ya hampir mirip kayak gitu lah ya, cuma kayak ada gaya-gaya yang lain lagi gitu, kayak plank, abis itu digabung sama plank juga gitu kan. Jadi kalau kalian kepo kayak gimana, coba aja search gitu ya, sun salutation, moon salutation gimana. Jadi kayak terus habis itu apa lagi ya, kayak ya pokoknya yang berat-berat itulah, yang itu kayak bisa nggak hanya ada calming effect di dalam tubuh kita, tapi juga bisa flexibility gitu kan, itu jadi fleksibel, terus jadi lebih kuat gitu kan. Terus habis itu juga belajar split, belajar jadi lentur. Iya, terus kayak aku sempat bisa split sih, terus habis itu sekarang udah kaku lagi kayaknya. Tapi pasti kalau udah pernah bisa waktu itu, terus tinggal dilatih lagi dikit-dikit bisa lagi lah. Karena pokoknya dia kalau udah bisa itu kenapa tiba-tiba nggak bisa itu sebenarnya bukannya karena lupa caranya atau gimana, cuman kayak karena udah lama nggak dilatih, jadi badannya nggak fleksibel lagi gitu kan. Jadi kayak yang kita perlu latih itu bukan gayanya, tapi fleksibilitas kitanya gitu loh. Jadi kita mengatur tubuh kita supaya kita fleksibel lagi. Nanti kalau udah fleksibel ya udah bisa gitu, kayak kita mau split kayak atau mau kayang atau lain sebagainya gitu pasti bisa gitu sih. Nah, kalau pranic healing ini, jadi tuh metode ini tuh dianggap tubuh kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Gimana tuh? Keren nggak tuh? Jadi kalian tenangin diri kalian, tuh tiba-tiba sembuh ya. Tapi nggak sembuh saat itu juga langsung sembuh gitu. Itu mah itu magic banget ya. Jadi katanya kita tuh mengontrol energi positif yang ada di dalam tubuh kita supaya energi positifnya tuh bertambah, terus menghilangkan energi-energi negatif gitu ya. Jadinya tuh penyakit-penyakit, sakit apapun itu tuh hilang. Karena kan sakit itu kan bisa dimaknai sebagai sesuatu yang negatif ya. Jadi ibarat kata itu energi-energi negatif tuh, penyakit-penyakit itu dihush-hush sana gitu. Dan terus ini tuh betul ya. apa tuh? Oke. Ya, jadi kayak kalau si pranic healing ini tuh karena dia fokusnya sama dari dalam diri kita gitu kan ya. Kayak dari biar ada energi positif gitu kan. Jadi fokus sama
aura dalam tubuh kita gitu kan. Nah, cuman ya lucu ya yang aku nggak sering sih, maksudnya beberapa kali gitu aku dengar dari orang gitu ya, kalau ada orang yang ngomongin tentang pranic healing atau teknik-teknik penyembuhan yang kayak gini gitu, dianggap kayak, oh lu kedukun ya, oh lu pakai ini ya, pakai itu ya gitu kan. Karena orang tuh menganggap kayak impossible banget gitu loh, kayak orang bisa sembuh cuman karena kita percaya supaya kita tuh bakalan sembuh gitu. Nah, padahal ya kayak padahal ya si pranic healing ini kan tadi aku bilang dia fokus sama si aura dalam tubuh kita, energi dalam tubuh kita. Dan itu sebenarnya make sense gitu. Kenapa? Karena dalam tubuh kita tuh kayak ada energi, misalkan kayak kamu pernah nggak sih kayak bersentuhan sama orang terus rasanya kayak kesetrum gitu loh? Ya gitu ya, pada kayak kita ngerasa kayak dalam tubuh kita kayak ada listrik gitu ya. Kayak sebenarnya bukannya karena kita kayak Thor ya guys, tapi emang karena gini, dari otak gitu ya, itu udah ada dendrit, udah ada akson dan lain sebagainya, itu yang kayak buat dia koneksi buat nyampein informasi ke otak dan terus habis itu ke jantung, ke lain sebagainya. Nah, si dendrit, akson dan serabut-serabut itulah, membran-membran itu yang nanti kayak kedokteran banget ya, mohon maaf. Nggak apa-apa, bagus lah berbagi ilmu. Ya intinya adalah hal-hal itulah yang ada yang jadi energi gitu loh di dalam tubuh kita gitu kan, yang jadi aura di dalam tubuh kita gitu. Makanya ada banyak banget teknik-teknik penyembuhan, salah satunya si pranic healing ini tuh yang fokusnya itu bukan ke pengobatan yang pakai obat itu, tapi pengobatannya itu dari dalam diri gitu loh. Jadi kayak kayak kamu baru beli HP baru, itu kan nggak mungkin kita langsung pakai ya, pasti disetting dulu misalkan bahasanya atau apanya gitu kan. Jadi sama aja sih kayak gini gitu, simpelnya kayak gitu ya guys. Terus juga tadi kan Michelle ada bilang ada orang yang menganggap kalau misalnya kita sembuhnya bukan karena minum obat atau karena kedokteran dan sebagainya, dianggapnya kedukun ya kan. Padahal pikiran kita tuh juga berpengaruh gitu. Kalau misalnya kita mengikuti, misalnya kita lagi ikut satu sesi nih, terus kita berpikiran kalau setelah mengikuti sesi ini kita jadi lebih rileks, terus energi-energi negatif di dalam tubuh kita jadi hilang, terus kita jadi sembuh gitu. Ya karena kita berpikir seperti itu, ya nanti itu yang akan kita rasakan. Tapi kalau misalnya dari awal kita udah bilang nggak mungkin, nggak masuk akal, kalian ya itu yang akan terjadi gitu, karena katanya apa yang kita pikirkan itu yang kita rasakan gitu sih guys, katanya guys. Benar sih, karena mindset itu berhubungan sama lifestyle kita gitu kan ya. Kalau misalkan mindset kita kayak oke, aku harus hidup sehat, berarti lifestyle kita otomatis misalkan aku mau workout, aku mau makan makanan yang sehat kayak ada sayuran, ada buah dan lain sebagainya, itu kan berhubungan gitu ya antara mindset sama lifestyle gitu. Tapi kalau misalkan mindset kita aja udah kayak emang kayak begitu ngaruh gitu ya, pasti nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal gitu ya, kayak tadi kamu bilang gitu kan. Jadi kayak pasti kayak gitu kan berhubungan juga sama lifestyle, kayak ngapain gue workout paling cuman buat beginian doang, tadi juga tetap sakit, tetap kena penyakit dan sebagainya gitu. Jadi singkatnya si pranic healing ini adalah kalau misalkan kamu mau sembuh, mau hidup sehat, ya kamu harus percaya itu gitu. Kamu percaya kalau misalkan kamu bisa hidup sehat dan kamu nggak perlu mengobati suatu penyakit itu selalu dengan obat gitu. Makanya kayak obat pun ada kayak obat herbal gitu yang dari tanaman dan lain sebagainya gitu kan. Ya kayak gitu sih singkatnya ya. Jadi diawali dari pikiran kalian sih, pikirannya harus dibikin positif dulu ya. Nanti berpengaruh tuh. Terus ada nih cara-cara berikut ini, teknik pernapasan prana yang bisa kamu coba. Pranic healing ini, pranic ini kan prana ya bahasa Indonesianya ya kan ya. Yang nanya gimana sih caranya kalau kita mau iseng-iseng nyoba gitu, mungkin misalnya kalian lagi stres karena tugas ya, kayak aku sama Michelle, terus kita stres nih, daripada kita emosi, daripada kita marah-marah, mending kita tarik napas ya. Nih aku coba kasih tahu kali ya teknik pernapasan prana yang bisa kalian coba di rumah supaya tingkat stres kalian menurun gitu ya. Jadi yang pertama, tempatkan lidah di langit-langit mulut. Tuh, tahu ya? Tahu kan ya langit-langit mulut? Mungkin kalian bisa sekarang sambil coba nih guys. Ya, sambil coba ya. Sambil coba ya. Nah, katanya hal ini tuh dapat membantu melancarkan sirkulasi energi di tubuh. Oke, setelah itu,
tarik napas perlahan sambil berhitung 6 detik. Jadi kita tarik napas ini sambil posisi lidah kita lagi di langit-langit, ya kan ya? Iya, benar. Oke, 6 detik. Terus tahan napas selama 3 detik. Tahan napasnya 3 detik aja guys, kalau kelamaan ntar metong. Iya, ada kelamaan lewat kan repot ya. Iya, Michelle tanggung jawab, bahaya kan. Jadi habis tarik napas selama 6 detik, tahan napas selama 3 detik. Yes. Habis itu hembuskan napas selama 6 detik. Jadi tarik dan buang napasnya itu 6 detik, terus tahan napasnya 3 detik. Terus selesai menjalani pernapasan 6-3-6-3 ini, maka kalian sudah menyelesaikan satu siklus pernapasan. Jadi kalian ingat aja ya guys, siklusnya itu kalian ingatnya tuh hitungannya 6-3-6-3. Jadi tarik napas 6 detik, tahan napas 3 detik, buang napas 6 detik, terus tarik napas lagi, tahan 3 detik, dan begitu terus sampai kalian merasa relax gitu. Jadi kata pranic healing adalah metode penyembuhan tanpa sentuhan yang berfokus pada meningkatkan energi baik di tubuh sehingga berbagai penyakit bisa sembuh. Pada metode ini ada sebuah kepercayaan bahwa tubuh bisa menyembuhkan apapun yang ada di dalamnya. Nah itu guys, ada sebuah kepercayaan. Jadi kalau misalnya kalian percaya kalian bisa sembuh, ya kalian akan sembuh. Iya, jadi emang apa ya? Ya itulah tadi makanya aku bilang ada mindsetnya juga gitu ya, mindset yang positif, bakalan ada lifestyle yang positif juga gitu. Dan kalaupun misalkan kalian ngerasa si pranic healing ini emang efektif apa gitu kan ya, ya tapi tetap aja kalian juga harus mempunyai mindset yang positif gitu. Kalau kalian bisa percaya kalau misalkan ya ada penyakit bisa sembuh gitu, bisa hidup sehat tanpa harus ada obat-obatan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ya terlepas dari apakah pranic healing ini bekerja atau enggak, itu juga tergantung dari kalian gitu. Apakah kalian berkontribusi gitu untuk keberhasilan si pranic healing ini gitu kan. Jadi kayak ya itu semua balik lagi ke kalian gitu sih. Betul. Oke deh kalau gitu. Hari ini kita bahasnya seru juga ya, mulai dari pandemi terus ke pranic healing. Mungkin beberapa pendengar kita juga baru pernah dengar apa sih itu pranic healing dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian masih penasaran tentang pranic healing lebih dalam, terus mungkin kalian mau mencoba mencoba metode ini ya, kalian bisa langsung googling aja atau cari di YouTube lah, cari contoh-contohnya. Sekarang kan udah zaman digital ya. Semua bisa diakses dengan sangat amat mudah. Akhirnya kalau kayak gitu, makasih ya guys, kalian udah dengerin perbincangan kita pada hari ini dari awal banget sampai akhir banget. Seperti biasa ya, aku sama Michelle nggak pernah bosen untuk ngingetin kalian semua untuk mendengarkan podcast ASKR yang uploadnya tuh setiap hari. Apa aja sih, Shell? Mungkin para pendengar kita yang lama udah hafal dengar kepala, tapi harus sih. Tiap hari kan pendengar kita bertambah ya, makin hari makin banyak gitu, bahkan sampai dari luar negeri juga ya. Wah, tapi mereka masih bingung kan, masih ada beberapa yang belum tahu kapan sih podcast ASKR upload. Aku nggak mau ketinggalan. Boleh kasih tahu kapan aja sih kita upload biar mereka bisa catet gitu. Boleh. Jadi ASKR itu uploadnya tuh seminggu 2 kali gitu ya. Kapan aja, itu setiap hari Jumat dan hari Minggu gitu. Kalau hari Jumat kita tuh upload jam 6 sore. Kalau hari Minggu kita upload jam 8 pagi. Dicatat ya guys. Iya, jangan sampai ketinggalan karena nggak mau kan kalian rugi bandar sih guys kalau ketinggalan salah satu episode. Terus kalau misalnya kalian punya topik, misalnya kalian mau request, Sain tolong bahas ini dong, atau Shell bahas topik ini dong, gue penasaran dan sebagainya, boleh banget. Kalian bisa DM ke Instagram pribadi aku, atau DM ke Instagram pribadinya Michelle, atau bisa juga menghubungi sosial media Apa Sih Kata Remaja. Boleh dong Shell dikasih tahu apa aja sih sosial media yang kita punya, biar para pendengar kita nih bisa menghubungi kita dengan mudah gitu. Boleh. Jadi sosial media kita tuh makin lama makin banyak gitu ya. Tadinya cuma Spotify doang, sekarang udah ada Spotify, ada Instagram, ada YouTube, terus ada email juga gitu ya. Jadi supaya kalian tuh gampang gitu ya kalau mau get in touch with us gitu kan. Jadi ya kalau Spotify udah tahu lah ya Apa Sih Kata Remaja gitu kan. Terus Instagram, YouTube juga sama namanya Apa Sih Kata Remaja. Jadi
sama semua gitu namanya guys. Jadi biar mudah kalian tuh diingat. Biar mudah gitu kan. Terus juga email juga sama, tinggal tambahin aja @gmail.com gitu. Jadi apa sih kata remaja @gmail.com gitu. Iya, sama kalau misalnya kalian punya cerita gitu, punya pengalaman yang mau dibagikan, boleh banget ya. Kirim aja cerita kalian sepanjang apapun, 5 halaman, 10 halaman kita baca. Yes. Biar siapa tahu itu bisa menginspirasi para pendengar kita yang lain kan, bisa menginspirasi aku sama Michelle juga, kan gak ada yang tahu gitu kan. Jadi ya pokoknya kalian gak perlu takut lah, karena rahasia akan kita jamin gitu. Kerahasiaannya terjamin. Gitulah guys gitu ya guys. Oke deh kalau gitu, makasih juga buat Michelle udah menjadi host bersama saya pada hari ini ya. Yes, sama-sama. Oke, kalau begitu cukup sekian untuk episode pada hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.